Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8 di mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Arenda Mirza selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Di sini kami akan menyampaikan tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Boleh next slide. Oke, di sini anggota kelompok saya yaitu ada Siti Atika Zahra dengan NPM 211-031-019 dan saya sendiri Fidel Satabila Mayaswari dengan NPM 2151-031-019. Next slide. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Lampung Barat yang disusun dan disajikan dengan basis akrual dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, untuk laporan pertama yang akan dianalisis adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Fungsi LRA ialah untuk memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, mengungkapkan ketaatan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, serta menyediakan informasi untuk evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, ini untuk pos yang pertama ada pendapatan, uraiannya ada pendapatan asli daerah, ada pos pendapatan transfer, dan juga lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun anggaran 2020, realisasi pendapatan daerah mencapai 99,06% dari anggaran tahun 2020. Untuk selanjutnya ada belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan juga transfer, yang dibagi lagi menjadi transfer bagi hasil ke desa dan transfer bantuan keuangan. Realisasi belanja daerah dan transfer daerah mencapai 93,61% dari anggaran, serta untuk realisasi surplusnya sebesar 26 miliar 373 juta 751.620. Nah, untuk yang pos terakhir ada pembiayaan. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar 63,47% dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya. Nah, untuk laporan yang berikutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Jadi LPSAL ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Saldo anggaran lebih awal adalah saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 sebesar 35 miliar sekian. Nah, untuk penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar saldo anggaran lebih akhir tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar
Rp35.251.000.000. Nah, untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2020 menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp57.625.748.528,17. Dan untuk saldo anggaran lebih akhir untuk tahun anggaran 2020 juga berjumlah sama, yang terdiri atas surplus LRA ditambah dengan pembiayaan neto. Laporan yang ketiga adalah laporan neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang disajikan adalah hasil dari proses sistem akuntansi pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Nah, untuk pos pertama ini bisa dilihat ada aset yang untuk yang pertama terdiri dari aset lancar, dari ada kas di kas daerah sampai persediaan barang lainnya. Nah, nilai aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar 2 triliun sekian yang mengalami peningkatan sebesar 10,43% dari nilai aset tahun sebelumnya. Nilai aset per 31 Desember 2020 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, dan juga aset tetap neto setelah akumulasi penyusutan, dan aset lainnya sehingga jumlah asetnya sebesar 2 triliun 635 miliar 377 juta 382.764. Nah, berikutnya di neraca ada juga kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan juga ekuitas. Nilai kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2020 bisa dilihat di gambar berikut. Sementara itu untuk total keduanya sama dengan total aset yang sebelumnya, yaitu 2 triliun sekian. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya itu tentang laporan operasional atau LO. Jadi, laporan operasional itu menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintahan pusat atau daerah untuk kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Jadi, laporan operasional ini menyajikan ikhtisar-ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Jadi laporan operasional ini menyajikan unsur pendapatan LO, beban, surplus defisit dari operasi, surplus defisit dari kegiatan non-operasional, surplus defisit dari pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Nah, di sini, ada dari kegiatan operasional itu ada pendapatan. Nah, yang pertama itu ada pendapatan transfer. Jadi pendapatan transfer ini itu meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, di sini jumlah pendapatan asli daerah atau PAD itu ada di 58 miliar. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu ada di pendapatan transfer pemerintahan pusat di dana perimbangan. Nah, itu tuh meliputi ada dana bagi hasil pajak, dana hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dan dana alokasi khusus non fisik. Nah, di sini jumlah pendapatan transfer dana perimbangan itu ada 704 miliar. Lalu selanjutnya ada transfer pemerintahan pusat lainnya, yaitu ada dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Selanjutnya itu ada transfer pemerintahan provinsi, yaitu terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.
Nah, di sini jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi itu ada 59 miliar dan semuanya jumlah pendapatan transfer dari poin 16 sampai poin 24 itu ada 764 miliar. Coba next slide. Nah, di sini ada tentang beban. Nah, di sini yang pertama itu dibagi menjadi dua, yaitu beban operasi dan beban transfer. Nah, di sini beban operasi dapat dilihat rinciannya dan jumlahnya yaitu ada 704 miliar. Untuk beban transfer, itu jumlahnya ada 853 miliar. Di sini defisit karena jumlahnya adalah 30 miliar 365 sekian. Lalu selanjutnya itu ada surplus atau defisit dari kegiatan non operasional. Nah, jumlahnya itu minus juga atau defisit lagi yaitu ada 2 miliar 901. Jadi di sini defisit lagi sebelum pos luar biasa yaitu ada 27 miliar. Nah, di sini pos luar biasanya itu terdiri dari pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Nah, itu hasilnya minus 19 miliar. Jadi di sini defisit lagi yaitu defisit 8 miliar. Next slide. Nah, di sini ada pendapatan operasional. Jadi pendapatan operasional itu em, untuk periode pendapatan operasional atau laporan operasional itu adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asal daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain atau pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini ada tiga itu kan tadi realisasinya itu naik di 2000 turun di pendapatan asli daerah atau PAD itu yang mulanya 64 miliar menjadi 58 realisasinya. Lalu di pendapatan transfer juga menurun sebanyak 10,66% dan di pendapatan lain-lain yang sah yaitu turun juga sebesar 50,57%. Jadi pendapatan operasionalnya kesimpulannya yaitu turun sebanyak 15,27%. Next slide. Nah, di sini selanjutnya kita memasuki ke laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, aset dari keuangan, dan pembiayaan dari non-keuangan. Jadi fungsi dari laporan arus kas ini adalah menyajikan informasi mengenai saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas selama 1 tahun anggaran. Jadi laporan arus kas ini disajikan dengan pendekatan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset dan keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu ada dari arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini ada arus masuk kasnya. Di sini rata-rata itu dari penerimaan, kayak penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Laporan arus kas ini yang pertama itu fungsinya adalah untuk menyajikan informasi mengenai saldo awal kas. Jadi, dari semua aktivitas dari aktivitas anggaran atau anggaran dari 30 Desember 2020. Jadi di sini ada rinciannya semuanya. Boleh next slide. Nah, di sini selanjutnya ada arus keluar kas. Nah, kalau arus keluar kas itu dia biasanya dari pembayaran-pembayaran atau yang keluar dari kasnya itu. Kayak contohnya nih ada pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga,
dan lain-lain. Untuk jumlahnya itu menurun daripada tahun lalu atau 2019, yaitu ada di angka 843 miliar. Jadi arus kas bersih dari aktivitas hanya 167 miliar. Mmm, di sini ada penurunan sebesar 22,99% dibandingkan dengan tahun 2019. Karena banyak pengeluaran tidak terduga, lalu selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di sini arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jadi, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini sebesar 140 miliar, dan rinciannya ini di sini dapat dilihat ya, ada arus masuk kasnya, ada penjualan ke sana, penjualan peralatan dan mesin, lalu untuk arus kas keluarnya itu ada perolehan tanah, perolehan peralatan dan mesin, dan di sini rinciannya itu arus kas masuk pada tahun anggaran 2020 ini Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan. Lalu untuk arus kas belanja tanah itu pengeluaran yang berasal dari pos beban modal tanah selama tahun anggaran 2020 sebesar 239 miliar. Boleh next slide? Nah, di sini selanjutnya ada laporan arus kas di bagian arus kas dari aktivitas pembiayaan. Nah, di aktivitas pembiayaan ini ada dua lagi, dibagi menjadi dua, yaitu ada arus masuk kas dan arus keluar kas. Nah, di sini untuk arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan itu ada perencanaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang diperlukan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah, negara, dan daerah lainnya. Untuk arus keluar kas itu ada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintahan daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman kepada perusahaan negara, pembayaran uang utang jangka panjang lainnya. Nah, di sini karena sudah saya sebutkan tadi, tidak ada arus kas dari aktivitas pembiayaan. Hanya di bagian penyertaan modal pemerintahan daerah itu ada 4 miliar, jadi arus kas jumlahnya itu ada 4 miliar. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan itu jumlahnya di minus 4 miliar. Lanjut di arus kas dari aktivitas non-anggaran. Di sini arus masuk kasnya itu ada penerimaan penghitungan pajak pihak ketiga, penerimaan hutang jangka pendek lainnya, saldo kas dana bansos, saldo kas dana bos afirmasi dan bos kinerja, penerimaan dana bos afirmasi dan bos kinerja, uang muka belanja belum dipertanggungjawabkan. Nah, di sini jumlahnya turun lagi dari tahun lalu, menjadi 54 miliar. Untuk arus kas keluarnya itu ada pengeluaran perhitungan pihak ketiga, perhitungan hutang jangka panjang pendek lainnya, pengeluaran dana bos afirmasi dan bos kinerja. Di sini juga mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya menjadi 54 miliar 864 462.345,45. Nah, di sini kenaikan atau penurunan kasnya itu sebesar 21 miliar, dan saldo saldo awal kasnya itu ada 36.276. Jadi di sini saldo akhir kasnya ada 57 miliar. Next slide. Nah, selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas atau LPE ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, laporan perubahan ekuitas ini selanjutnya itu biasanya tuh disingkat dengan LPE. Ada laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit, LO, koreksi dan ekuitas akhir, di mana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nah, di sini ekuitas itu adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan kewajiban pemerintah. Jadi laporan
ekuitas ini merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas dari aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Nah, di sini saldo awal tahun 2020 itu ada di 2 triliun dan surplus atau defisit LO-nya itu sebesar 8 miliar. Nah, jadi ini merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada neraca pemerintahan Kabupaten Lampung Barat. Jadi dampak kumulatif karena itu perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar antara lain di selisih revaluasi aktiva tetap, yaitu ada 405 juta dan lain-lain sebesar 238 miliar. Sehingga ekuitas akhir tahunnya itu ada di 2 miliar. Selanjutnya, di sini kita masuk ke bagian akhir yaitu tentang catatan atas laporan keuangan. Jadi CLK atau catatan atas laporan keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen analisis pelaporan. Jadi laporan keuangan ini mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Aman atas sajian laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan analisis anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Nah, di sini ada contoh dari catatan atas laporan keuangan. Jadi dalam menyajikan laporan transaksi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan arus kas pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis aktual. Nah, di sini di samping ada contoh dari catatan atas laporan keuangan. Lanjut, next slide. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.